Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu Dorcas. Shalom. Bu, menunda itu baik atau buruk sih Bu menurut firman Tuhan? Oke. Menunda apa dulu ya? Kalau sekarang menunda untuk berdoa dengan berbagai alasan, ya buruk dong. Menunda untuk memberitakan Injil, buruk juga kalau keburu orangnya mati. Menunda untuk baca firman yang hal-hal itu tentu kita yang akan rugi. Tapi juga menunda pekerjaan yang dipercayakan pada kita dengan berbagai alasan. Kita tidak memberikan waktu yang memang aku harus punya waktu khusus aku berikan untuk menyelesaikan tugas ini. Itu juga buruk, berarti tidak menghargai kepercayaan orang. Ya, dampaknya bisa kita menjadi orang yang tidak dipercaya. Kemudian menunda itu seakan-akan kita yang punya otoritas untuk segala sesuatunya, padahal Tuhan yang punya otoritas semuanya. Jadi justru waktu kita harus menunda bukan karena waktu yang kita tentukan, karena kadang-kadang begini, saya minggu depan mau melakukan ini atau pergi ke ini, tapi ternyata minggu depan tidak terjadi, bukan karena kita menunda, tapi ada saja yang membuat itu tak terlaksana. Nah, ini tentu karena tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, ini namanya bukan menunda, tapi kita berusaha dengan kekuatan kita tanpa menghiraukan waktunya Tuhan. Jadi akhirnya malah tidak terselesaikan gitu. Jadi di sini menunda yang udah jelas berdoa, bertumbuh rohaninya karena tidak mau mengerjakan kerohaniannya, yaitu jelas buruk. Tapi menunda padahal sebenarnya bisa dikerjakan. Nah, itu juga buruk. Tapi menunda dalam arti waktu kita ternyata nggak sama dengan waktu Tuhan. Nah, ini bukan kita yang menunda, tapi kita yang harus sabar tapi tetap dengan iman, gitu. Jadi itu yang perlu diketahui oleh kita, sehingga kita menjadi orang Kristen bijaksana, tidak juga membuang waktu, gitu ya. Karena waktu-waktu ini adalah jahat, kan banyak menunda karena buang-buang waktu. Yang saya baca Alkitab terus saja sibuk dengan HP sampai malam, gitu kan. Padahal sebetulnya belum doa, belum baca firman, belum ngobrol sama Tuhan. Yang harusnya beritakan Injil, diam saja padahal orangnya udah di dekatnya. Ternyata pertemuan itu segera selesai karena mungkin ketemu di satu tempat, atau orangnya malah keburu mati. Tadi menunda-nunda, undalah nanti aja kalau ketemu lagi. Nah, itu kan nggak bagus. Jadi kita perlu menjalani kehidupan ini dengan hikmat dan bijaksana, karena Roh Kudus tidak pernah berbeda dengan kehendak Allah. Kehendak Roh itu pasti sama dengan kehendak Bapa dan sama dengan kehendak Tuhan. Semuanya sinkron, karena mereka walaupun tiga pribadi kan tunggal. Tunggal itu satu pemikiran, satu keputusan, satu bahasa, satu spirit, gitu ya. Oke, kita doakan yuk saudara-saudara kita. Ya, amin Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami supaya mereka tidak menunda-nunda waktu karena berbagai alasan, sehingga mereka menjadi orang yang tidak bisa selesai menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Tapi juga mereka tidak menunda-nunda hal-hal yang rohani apalagi, sehingga anak-anak Allah tidak mengalami kerugian. Tapi kami semuanya harus belajar untuk menyesuaikan waktu Tuhan dengan waktu kami, sehingga kami juga tidak memaksakan diri, tapi kami sinkron selaras dan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, sehingga tidak ada yang terbengkelai, semuanya bisa
tertangani dengan baik Amin. dan namamu dipermuliakan. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan kirim masalah Anda atau permohonan doa Anda atau kesaksian Anda kepada kami. Kirim langsung ke WhatsApp nomor 0895-323-58989. dan pasti ketika kami sharekan di wacana Yesus Sahabatku akan menjadi berkat bagi lebih banyak orang, dan kami akan dukung doa sungguh-sungguh. Sementara rahasia Anda tetap kami jaga. Tuhan Yesus memberkati.